Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandri Andekaryasta dengan NIM 060 dari kelas praktikum C, program studi teknologi rekayasa otomasi, sekolah vokasi dari Universitas Diponegoro. Jadi pada kali ini, saya akan membahas mengenai RTOS. Jadi pada slide pertama langsung saja kita masuk ke materinya. Ada perbandingan antara RTOS dengan bare metal. Konsep dasarnya yaitu memahami real-time operating system atau RTOS. Nah, untuk menggunakannya itu pilih arsitektur yang tepat untuk aplikasi tertanam dengan memahami perbedaan mendasar antara sistem operasi waktu nyata dan eksekusi bare metal. Jadi ini ada dua perbedaan, yaitu RTOS yaitu scheduler mengelola beberapa tugas secara konkuren. Kemudian bare metal itu adalah satu loop eksekusi sekuensial sederhana. Jadi bedanya itu kalau misalnya RTOS itu kita bisa menjalankan beberapa task, biasanya sebutannya task, beberapa task secara bersamaan dengan memperhatikan prioritas. Nah, sedangkan bare metal itu kita memang bisa mengerjakan beberapa task, cuman itu sekuensial. Jadi dan satu loop eksekusi yang sederhana gitu. Jadi sekuensial itu artinya berurutan. Nah, jadi kalau RTOS itu lebih ke prioritas ya, meskipun memang bersamaan tapi memperhatikan prioritasnya. Nah, kemudian ada diagram status task, yaitu ada yang pertama paling atas itu suspend atau task di pause secara eksplisit, kemudian block itu menunggu event atau sumber daya, kemudian ada ready siap dijalankan menunggu CPU, dan running itu task sedang dieksekusi. Berikutnya ada scheduler atau penjadwalan, yaitu preemptive versus kooperatif ya. Jadi fitur-fiturnya itu ada deskripsinya, jadi ada penjelasan mengenai deskripsi, mekanisme, keuntungan, kerugian. Nah, untuk penjadwalan preemptif itu scheduler dapat menghentikan task yang sedang berjalan berdasarkan prioritas atau alokasi waktu tanpa menunggu task selesai. Dan karena kooperatif, task harus secara sukarela melepaskan kontrol CPU kepada scheduler, biasanya setelah menyelesaikan bagian eksekusi atau saat menunggu sumber daya. Mekanismenya menunggu teknik time slicing dan prioritas task. Task berprioritas lebih tinggi dapat langsung mengambil alih CPU seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Task memanggil untuk kooperatif, task memanggil fungsi yield untuk menunggu operasi I/O atau input output yang memblokir untuk menyerahkan CPU. Nah, itu juga dapat dilihat keuntungannya. Itu yang preemptif itu responnya tinggi, responsivitas tinggi, task dengan prioritas tinggi dapat segera merespon. Untuk yang kooperatif itu implementasi lebih sederhana, overhead sistem rendah, lebih mudah dalam debugging karena tidak ada interupsi. Dan untuk kerugiannya, untuk preemptif itu lebih kompleks tentu. Kemudian membutuhkan mekanisme sinkronasi untuk melindungi sumber daya, overhead system lebih tinggi karena seringnya pergantian konteks. Untuk yang kooperatif itu risiko sistem hang jika ada task yang tidak kooperatif atau terjebak dalam loop terbatas. Jadi risiko sistem hang itu kayak misalnya proses terhenti, ya udah hang alias terjebak dalam loop yang tak terbatas gimana ya. Jadi sistem akan langsung hang gitu. Jadi hang itu kayak nge-freeze atau nge-crash. Ada suatu proses yang korup lah bisa dibilang. Kemudian kurang responsif terhadap peristiwa eksternal mendesak, sulit untuk memenuhi batasan yang kuat, yang ketat. Berikutnya stack dan heap manajemen memori dalam TOS ya. Jadi ada stack dan heap. Kalau stack itu LIFO, cepat, bertugas, dealokasi otomatis, risiko overflow, ruang tak teralokasi. Nah, kalau misalnya heap, alokasi dinamis lebih lambat, berbagi dialokasi manual, layar manual, risiko fragmentasi, risiko memory leak. Jadi stack dan heap ini memiliki peran dan karakteristik yang berbeda dan juga tantangan unik dan manajemennya. Nah, pemilihan dan implementasi yang tepat akan ini memastikan aplikasi berjalan dengan andal. Oke, kita lanjut. ESP32 diperbandingkan dengan STM32 untuk implementasi RTOS.
ESP32 itu dual core, sedangkan STM32 itu single core. Bisa lihat ya itu ada WiFi dan PLA terintegrasi, RTOS dan Free RTOS. Sedangkan yang STM32 itu peripheral komunikasi eksternal, RTOS itu GPMX atau lainnya. Proses penggunaan itu kalau yang SP32 itu seperti smart home, IoT gateway. Kalau yang SPTM32 itu lebih ke industrinya, di kontrol lanjut seperti robotika, medis, seperti gitu ya. Oke, untuk materi penjelasannya sepertinya sudah cukup. Nah, kita lanjut ke sini saya memiliki video hasil dari percobaan saya, yaitu percobaan mengenai yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu RTOS. Saya menggunakan ESP32 di sini sebagai microcontroller. Utamanya main C++. Sini menggunakan ESP32, kemudian di sini ada Python-nya sebagai serial monitor untuk membaca suhu real time dan status LED on atau off. Nah, jadi di sini saya tuh membuat dua task, yaitu task yang pertama itu ada namanya LDR, itu membaca alias mengirim output berupa sinyal bacaan suhu kepada microcontroller SP32. Itu task pertama. Task pertama itu bekerja untuk sensor LDR. Kemudian task kedua itu LED yang nyala dan mati ketika sensor itu mengirimkan sinyal. Jadi terdapat dua task, on atau off. Ini referennya. Aduh, suhu di bawah 30 mati. Coba nyalain lagi nih, mumpung ini panas. Bentar. Apa kecilan apinya? Apinya gak kecilan kali. Tadi perasaan gede di Gede lagi ya. dalam tangannya. Terus jalan tuh. Ya, masih harus lewat dari 30. Ntar. Nah, udah. Di atas 30 ini program ini dibuat untuk membaca sensor suhu dari LDR. Ketika suhunya di atas 30 derajat, maka akan merespon kepada lampu, lalu lampu akan menyala. Di sini terlihat bahwa suhu dan LED itu nyala secara berbarengan, yang dimana itu merupakan implementasi dari RTOS mengenai tas 1 dan tas 2. Tadi tisunya mana? Nah, jadi untuk yang di program kedua ini saya juga ada mengenai SP32. Untuk yang di kedua ini sebenarnya masih mirip yang pertama, cuman ini saya memiliki sebuah percobaan tersendiri ya mengenai RTOS. Di sini saya menggunakan sistem dimana ketika suhu di atas 25 derajat lampu akan mulai berkedip, sedangkan seiringnya suhu naik maka lampu berkedip semakin cepat. Jadi ketika suhu naik maka lampu akan berkedip semakin cepat. Sini terlihat bahwa ada indikatornya suhu itu berapa derajat secara real time. Kemudian di sini ada delay lampu untuk menyala. Jadi ini kami panaskan. Kami naikkan dulu suhunya. Bisa dilihat semakin panas maka semakin tinggi suhu maka lampu berkedip semakin cepat. Semakin cepat. Semakin cepat.
Sini menunjukkan suhu hingga 30 derajat Celcius. Coba kita lihat perbandingannya. Yang awal itu berkedipnya seperti ini. Kita bandingkan dengan yang suhu 30 derajat. Ya, kita bisa lihat perbedaannya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya juga memiliki sebuah project juga. Dimana di sini saya menggunakan yang ini RTOS-nya tuh jelas sekali, yaitu suhu dan jarak. Jadi sini menggunakan dua sensor, yaitu LDR dan sensor ultrasonik untuk membaca jarak. Jadi sini mereka berdua berjalan secara bersamaan menggunakan sistem metode RTOS. Apalagi di sini juga saya tambahkan saya tambahkan LED sebagai indikator lampu jika jarak dari ultrasonik membaca itu membaca jaraknya dekat gitu. Nah, ketika jaraknya dekat maka ia akan berkedip semakin cepat. Semakin jauh LED-nya akan kedipnya akan semakin lambat. Jika terlalu dekat ini terdapat sebuah sensor ultrasonik yang program saya buat ini, dia tidak bisa membaca jarak sekitar di bawah 3 atau 2 cm. Ketika di bawah 2 cm itu kan dia jatuhnya ke udah milimeter ya, 0, sekian cm. Jadi pada program saya membaca cm, jadi milimeternya nggak kebaca, jadi maka lampu akan mati. Dan program juga akan membaca dalam sentimeter. Di sini tertulis 700 sekian sentimeter. Ketika maksudnya ketika jaraknya jauh gitu ya, lampu akan berkedip secara lambat gitu. Tapi ketika jaraknya semakin dekat, lampu akan semakin cepat. Di sini juga ada grafiknya, yaitu jarak dan suhu, tapi suhunya di sini saya nggak tes karena saya hanya mau tes bagian jaraknya aja. Ada grafik real time ya, naik sini jarak ya. Nah, yang terakhir saya ada program STM32 untuk sistem RTOS sama aja, tapi di sini ini lebih kompleks karena menggunakan STM32 dan menggunakan ada push button, LED eksternal dan LED internal. Bisa dilihat. Jadi di sini tombol PA0, di sini kan tombol PA0 tertampil itu kan dilepas. Ketika saya pencet, maka akan menampilkan ditekan. Sebenarnya agak mirip-mirip dengan yang saya sebelumnya. Jadi dia dapat menerima input sehingga dia bisa menjalankan beberapa task. Task pertama ada tadi push button, kemudian ada LED internal STM32, kemudian LED eksternal yang berkedip secara konstan. Itu juga merupakan bagian dari task metode RTOS. Sini juga ada tabel task dari RTOS-nya berdasarkan prioritas. Di sini prioritas yang paling tinggi itu task monitor karena memiliki nilai 3, kemudian LED 1, LED 2. Di sini memiliki prioritas yang berbeda-beda, idle, terus juga ada timer, stacknya juga ada di sini stack. Bisa kita lihat lagi ya, di sini LED eksternal dan LED internal berkedip secara bersamaan. Mereka jalankan prosesnya secara bersamaan. LED eksternal berkedip, LED internal berkedip juga, kemudian tombol ini menerima menerima inputan dari tombol. Ini mereka bekerja secara bersamaan dengan metode RTOS. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, mohon diperbaiki, mohon diberikan tanggapannya. Kemudian jika ada penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf sebelumnya. Jika ada salah penjelasan juga saya mohon maaf.
Jadi untuk kesimpulannya, RTOS itu digunakan untuk schedule seperti scheduler atau penjadwalan tugas secara konkuren. Jadi beberapa tugas atau beberapa task itu dapat dijalankan secara bersamaan, namun tetap task yang memiliki prioritas tinggi itu akan berjalan dahulu ya, akan berjalan lebih dahulu dibandingkan prioritas yang rendah. Jadi task itu akan berjalan sesuai dengan prioritasnya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.